Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Hal Edu. Kali ini kita akan membahas soal KSM Kimia tahun 2022 tingkat provinsi untuk nomor 23. Efek pemanasan global telah disampaikan dalam Al-Quran, Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang hikmahnya kita diminta agar memperbaiki diri dan kembali ke jalan yang benar. Di antara penyebab pemanasan global adalah meningkatnya konsentrasi CO2 di udara akibat dari pembuangan proses industri. Mikroalga Tetraselmis cui dapat membantu reaksi fotosintesis di dalam suatu bioreaktor guna mengurangi konsentrasi CO2 dari limbah industri dengan data sebagai berikut. Konstanta reaksi penyerapan gas CO2 dan orde reaksinya ya. Data di atas menunjukkan bahwa ini ada 5 pernyataan, kemudian pertanyaannya pernyataan mana sajakah yang benar gitu ya. Oke, langsung saja kita bahas satu persatu. Yang pertama, konstanta laju reaksi K tidak dipengaruhi oleh besarnya konsentrasi masukan CO2. Oke, kita lihat di sini nilai konstanta. Ini ya. Yang sebelah kanan ini semuanya nilai konstanta. Katanya tidak dipengaruhi oleh besarnya konsentrasi. Coba kita lihat dengan suhu yang sama ya. Misalnya suhu 28, 28, 28, 28. Dengan konsentrasi yang berbeda. Nih, kalau konsentrasinya 4%, nilai konstantanya 0,108. Nah, ketika konsentrasi CO2-nya 9, nilai konstantanya 1,139. Naik ya. Kemudian ketika konsentrasi CO2-nya 14, nilai konstantanya malah 0,100, berarti menurun nih. Pas di konsentrasi CO2 9 dia naik, pas 14 dia turun nih. Berarti tidak dipengaruhi besarnya konsentrasi masukan CO2 gitu. Walaupun dia makin besar, belum tentu nanti nilai konstantanya makin besar. Jadi pernyataan pertama benar ya, jadi tidak dipengaruhi. Kemudian pernyataan kedua, nilai konstanta tertinggi pada konsentrasi 9% dan suhu 30 derajat Celcius dengan nilai konstanta 0,152. Oke. Kita lihat yang konsentrasi 9%, suhu 30 ya. Ya. Oke, nilai konstantanya berapa? 0,152. Ini apakah nilai konstanta tertinggi? Gitu ya. Nah, ternyata bukan, karena nilai konstanta ini kan 0,152, ternyata ada lagi yang 0,152 sama ketika suhunya 35. Berarti pernyataan kedua ini salah. Kemudian pernyataan ketiga, linearitas hasil percobaan menunjukkan bahwa orde reaksi yang digunakan adalah orde 0. Oke, coba kita hitung konsentrasi A0 nanti dikurangi dengan konsentrasi CO2 yang bereaksi ya. Kita buat saja di sini. Konsentrasi A0 dikurangi konsentrasi CO2 yang bereaksi ya. Reaksi. Nah, ini nanti berapa? Yang A0 untuk waktu 1 jam 0,9532 dikurang 0,0467. Hasilnya 0, saya garis dulu ya. 0,9065. Kemudian waktu yang kedua 0,7779 dikurangi 0,2220. 0,5559. Kemudian di waktu yang ketiga
A0-nya 0,6699 dikurangi 0,3300. 0,3399. Kemudian waktu yang keempat, waktu 4 jam, A0 0,4810 dikurang 0,5188 min 0,0378. Nah, ini kalau misalnya kita buat kurva, saya seperti ini ya. Yang bawah ini waktu, yang ini A0 dikurangi A0 reaksi ya. Anggap di sini 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian di sini 0, yang paling kecil 0,339 ya. Terus 0,5599, yang ini 0,9065 ya. Kemudian yang min di sini min 0,0378 gitu. Coba kita buat titiknya. Untuk waktunya 1 jam 0,9065 ya, berarti titiknya di sini. Kemudian yang waktunya 2 jam 0,559 berarti di sini. Kemudian waktunya 3 jam 0,3399 di sini. Kemudian waktu 4 jam min 0,0378 di sini. Nah, ini kalau kita tarik garis. Nah, ini garisnya berbentuk linier ya. Jadi kalau linier atau lurus itu ordenya 0. Jadi pernyataan ketiga benar. Kemudian pernyataan keempat, peningkatan suhu menaikkan konstanta laju dan tidak terganggu oleh menurunnya kualitas mikroalga. Kita lihat peningkatan suhu. Nih, misalnya di konsentrasi CO2 yang 4% ya. Dari 28 suhunya 30-35 kan meningkat ya. Nah, ini apakah menaikkan konstanta laju? Kita lihat memang dia kalau untuk yang 4% ini naik ya, tapi untuk 30 derajat dari 28 ke 30 ini sama. Jadi tidak terlalu menaikkan, ya kan? Dan tidak terganggu oleh menurunnya kualitas mikroalga. Kita lihat untuk jumlah sel di sini. Jumlah sel untuk suhu 28 derajat Celcius ini lebih banyak ya, paling banyak. Kemudian 30 derajat itu ya banyak tapi lebih sedikit dibanding yang 20 derajat Celcius. Kemudian yang 35 ini lebih sedikit lagi dibanding yang 30 derajat Celcius. Jadi jelas kenaikan suhu itu mengganggu kualitas mikroalga. Jadi jumlah mikroalganya itu semakin sedikit. Jadi pernyataan keempat ini salah kalau dia bilang tidak terganggu ya. Kemudian pernyataan kelima, suhu yang tinggi menurunkan jumlah mikroalga yang berfungsi baik sehingga serapan CO2 menurun. Kita lihat ya, kalau suhunya naik, apakah jumlah mikroalganya turun? Ya, ini tadi sudah kita bahas ya. Kalau suhunya naik, maka jumlah selnya turun. Oke, yang ini benar ya. Yang berfungsi baik sehingga serapan CO2 menurun. Iya. Kalau jumlah mikroalganya turun, maka CO2 yang diserap itu juga turun gitu. Jadi pernyataan kelima benar. Benar ya. Jadi pernyataannya benar 1, 3, dan 5. Jawabannya B.